Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Dalam video ini, saya akan memaparkan jawaban saya dalam tugas 1.2.J koneksi antar materi modul 1.2 yang saya buat dalam model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saat saya mempelajari setiap materi dalam modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saya kemudian menemukan pembelajaran atau pemahaman baru yakni pendidik berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu tujuan pendidikan adalah murid. Berikut pembelajaran berorientasi pada murid, memerdekakan murid dengan memahami karakter individual murid. Lalu guru harus berperan sebagai contoh atau teladan yang baik, memberi motivasi dan mendorong semangat. Lalu pendidikan bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan keadaan zaman, sejalan dengan asas trikon, berarti bahwa pendidikan seharusnya berlangsung sepanjang hayat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mampu membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu, mampu menggabungkan berbagai sumber belajar, menggunakan berbagai metode belajar, serta mampu mengaitkan teori dengan berbagai aspek kehidupan agar mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam. Dan pendidikan harus berakar pada karakter budaya sendiri. Lalu pendidikan harus mampu menuntun pertumbuhan atau pembentukan budi pekerti atau pembentukan karakter. Yang kedua, saat saya mengerjakan tugas yang terasa sangat banyak dan serasa tidak pernah habis yang ada di LMS, di samping dikejar oleh Dudet, kemudian saat melakukan aksi nyata untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yakni nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, saat saya mempelajari setiap materi dalam modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu kemudian saya menemukan pembelajaran atau pemahaman baru yakni agar pendidikan mampu menumbuhkan manusia yang kuat nilai kemanusiaannya, yang memegang teguh nilai-nilai kebajikannya, maka kita harus memahami bagaimana manusia bergerak, dan semakin menghayati bagaimana menggerakkan manusia. Lalu, untuk memahami bagaimana manusia tergerak, maka kita mulai dari memahami cara kerja otak manusia yang terdiri dari sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak reptil dan kerja otak mamalia, serta sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Selanjutnya kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia yakni bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Lalu kita harus memahami tahap perkembangan psikososial anak dan memahami tahap tumbuh kembang anak. Lalu untuk memahami bagaimana manusia bergerak, maka kita mulai dari memahami bagaimana manusia merdeka dalam memilih, kemudian memahami apa yang dimaksud dengan diri kita yang merdeka dalam memilih. Lalu kita memahami bagaimana seorang manusia yang merdeka mampu termotivasi dari dalam dirinya. Lalu bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid di Indonesia di masa depan. Dan terakhir kita harus memahami nilai-nilai guru penggerak. Lalu untuk memahami bagaimana menggerakkan manusia atau menuntun kekuatan kodrat manusia, maka kita mulai dari memahami bagaimana berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, memahami konsep penumbuhan karakter, di mana karakter yang nampak jauh lebih kecil dibandingkan dengan karakter yang tidak nampak pada seseorang, dan memahami peran guru penggerak. Yang kedua, setelah saya menemukan dan mempelajari nilai dan peran guru penggerak, saya menyadari bahwa saya harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid di Indonesia di masa depan. Dan yang ketiga,
Saya harus mampu menata cara berpikir agar mampu mengambil keputusan yang tepat yang berpihak pada murid, karena menata cara berpikir adalah salah satu cara positif dan penting dalam mendidik atau menuntun dan menumbuhkan karakter atau budi pekerti anak. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan yang bersifat menuntun anak sesuai kodratnya, menghamba pada murid, dan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan agar mampu mewujudkan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan selembar kertas yang kosong yang kemudian mulai diisi dengan tulisan-tulisan setelah mulai mendapatkan pelajaran dan pengalaman berharga dari pendidikan guru penggerak. Olehnya itu, saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Sekaligus juga saya menyadari bahwa saya adalah seorang guru yang masih sangat minim pengetahuan, sehingga saya harus belajar lebih banyak lagi. Lewat modul 1.1 dan 1.2 ini, saya seakan-akan diingatkan untuk kembali menelaah tugas saya sebagai seorang guru selama ini, cara pandang saya selama ini, dan saya diingatkan untuk bagaimana menata diri saya ke depannya agar menjadi guru yang lebih baik lagi. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, jika guru yang mendominasi kegiatan pembelajaran, maka anak akan lebih paham dan tujuan pembelajaran akan lebih tercapai. Yang kedua, aspek kognitif anak sangat perlu ditumbuhkan dalam kegiatan pembelajaran, namun saya tidak peduli dengan penumbuhan karakter anak. Yang ketiga, metode mengajar yang dipakai akan cocok diterapkan pada semua murid. Yang keempat, kegiatan pembelajaran cukup di dalam kelas saja. Dan yang kelima, saya tidak memahami nilai dan peran guru penggerak. Sekarang saya berpikir bahwa guru hanya bersifat menuntun dan murid harus terlibat dalam semua proses kegiatan pembelajaran, mulai dari perancangan pembelajaran, proses pembelajaran, sampai kepada proses evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang kedua, aspek kognitif dan penguatan karakter harus berjalan seimbang. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing anak. Yang keempat, interaksi dalam proses belajar mengajar tidak melulu hanya di dalam kelas, tapi harus memanfaatkan berbagai lingkungan belajar yang ada, misalnya belajar di alam terbuka dan sebagainya. Yang kelima, guru harus mampu memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang keempat, penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menuntun murid sesuai kodratnya, memanfaatkan lingkungan sebagai tempat belajar, dan penguatan karakter murid. Yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan seperti BIMTEK, Lokakarya, workshop, webinar, dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi atau sebagai pengembangan diri. Yang ketiga, aktif dalam komunitas praktisi untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, belajar sungguh-sungguh dalam pendidikan guru penggerak agar mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kelima, membangun kolaborasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, murid, orang tua murid, dan komite. Kemudian keenam, melakukan refleksi diri secara konsisten. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.